Merasa gerah dengan panasnya hari ini? Ya. Siapa di antara ibu yang tadi pagi karena kelihatannya mendung berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan cuaca yang cerah kepada kami, supaya kami tidak akan terhalang oleh karena hujan pagi datang bertemu dengan Tuhan. Saya pribadi mendoakan itu, tapi mendoakan juga sekaligus supaya semua anggota Ibu Maria, termasuk mereka yang sudah lama tidak hadir, dikasih Tuhan sentuhan roh di dalam jiwanya untuk merindukan Tuhan hadir pada saat ini. Ya, jadi puji Tuhan bahwa Allah kita mendengar semua doa. Saya lihat bahwa dress code-nya katanya hitam. Saya bilang kepada ibu-ibu tadi di sana, Tuhan Yesus sudah menyucikan kita dengan darahnya supaya putih. Kok pakai baju hitam lagi? Oke, tidak apa-apalah. Ya, mengingat apa yang telah diderita. Mengingat apa yang telah diderita oleh Tuhan Yesus karena aku, karena dosa-dosaku. Aku yang penuh dosa, yang saya tunjukkan dengan baju hitam ini. Hidup lama itu penuh dosa, tapi sudah disucikan oleh Tuhan Yesus. Sudah kita nyanyikan tadi kan? Hanya oleh darah Yesus. Oke, mari kita membuka firman Tuhan pertama dari Mazmur 103. Ibu-ibu kita baca ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Lalu tangan kita nanti membuka Lukas 23 ayat yang ke-34. Pertama kita baca Mazmur 103. Ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Go? Oke. Ya, saya mulai dari ayat 10 ya. Ibu-ibu nanti membaca ayat yang ganjilnya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Semuanya. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Menarik, tidak dikatakan bahwa kita ini tanah, tapi biji-biji tanah yang paling kecil itu debu. Itu kita ini, menurut Mazmur 103 ayat yang ke-14. Sebab dia sendiri tahu apa kita. Bukan hanya dia tahu, tapi dia ingat bahwa kita ini debu. Mari kita membaca yang kedua dari Perjanjian Baru, Lukas 23 ayat 34. Oke, kita baca bersama-sama, hanya satu ayat saja ya. Lukas 23 ayat 34. 3 ya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Tanpa membaca ayat ayat B dari ayat 34 itu, saya baca kembali ya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa
yang mereka perbuat. Ibu-ibu, coba dengan teduh dan tenang dulu. Ya. Coba ingat orang-orang yang kau kenal mulai dari masa kanak-kanak sebentar. Ya. Mungkin teman satu sekolah dulu. Mungkin teman satu pergaulan. Satu gereja. Satu kampung, kalau dari kampung, satu marga, family, mungkin mertua, Eda, Anggiburu. Ini orang-orang Batak lah, saya katakan dulu yang biasa agak ada kesenjangan hubungan. Anggiburu, Eda, Simatua Buru. Adakah di antara mereka yang kalau ibu ingat sekarang masih ada sedikit seperti ada begini, seperti ada goresan tersisa di sini? Ada, jujur aja dulu. Mungkin ibu ingat apa yang pernah mereka perbuat, mereka katakan tentang ibu. Dan kalau ibu ingat itu, mungkin sempat bertengkar dulu. Mungkin karena harta warisan di kampung juga. Ada ini? Iya ya, kalau ku ingat itu ada. Saya tidak tanya apakah ibu ada rencana untuk membalas, tapi adakah goresan itu masih sisa di sini? Asal ingat itu atau di sini. Kita nyanyi dulu satu ayat. Mengampuni, mengampuni. tiga. Dengan segenap jiwa dan hati. 3, ya. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Silahkan ibu berdoa di dalam hati, ingat mereka. Ingat mereka yang ditaruhkan Tuhan di dalam hatimu. Dan katakan kepada Tuhan, ampuni saya Tuhan kalau saya belum sungguh-sungguh mengampuni. Ampuni saya Tuhan kalau masih ada goresan-goresan di dalam hatiku kalau aku mengingat mereka. Ibu berdoa, saya akan menyanyi dari sini. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh.
Amin. Apa yang kita baca pada Lukas 23 ayat 34 tadi, itu perkataan Tuhan Yesus dari kayu salib, salah satu dari 7 perkataan Tuhan Yesus yang dinyatakan, diungkapkannya dari kayu salib itu. Dan dia mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara mengingat cerita tentang penyaliban Tuhan Yesus, yang berperan penting dalam penyaliban itu ialah pemimpin Agama Yahudi. Pemimpin agama Yahudi yang selalu berbicara mengenai Taurat Musa. Ya, dalam kitab Alkitab kita Pentateuk itu, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Ulangan, itu sangat dihafal luar kepala oleh orang-orang Yahudi, terutama para pemimpin karena mereka bertanggung jawab mengajarkan itu kepada anggota jemaat. Tidak tahukah mereka bahwa mereka menyalibkan Tuhan Yesus itu merupakan sesuatu yang salah? Tapi Yesus mengatakan karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat itu. Lalu yang kedua, pemerintah Romawi. Ada Herodes, ada Pilatus juga, yang tadinya bermusuhan, tapi pada penyaliban Tuhan Yesus itu kemudian kedua pemimpin Romawi dalam dua istilah, dalam dua wilayah yang ada di Palestina pada waktu itu menjadi berdamai. Dan mereka juga termasuk orang-orang yang tidak mampu untuk menyatakan kebenaran, walaupun Herodes mengatakan aku tidak melihat ada kesalahan padanya. Tapi diserahkan itu kepada pemimpin agama Yahudi untuk disalibkan. Kemudian kelompok masyarakat yang ketiga ialah kelompok masyarakat agamani Yahudi. Orang-orang Yahudi yang baru kemarin mengeluelukan Tuhan Yesus yang terakhir kali datang ke Yerusalem mengatakan, "Hosana, Hosana bagi anak Daud." Dan mereka mengambil jiwa mereka menaruh di tanah, dan juga daun-daun palma atau mare-mare lah kalau dikatakan dalam bahasa Batak, ya, ditaruh di jalan yang akan dilalui oleh Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, karena mereka berpikir Yesus mulai daripada saat ini akan mendirikan kerajaan Daud yang dijanjikan dalam perjanjian lama itu, bahwa dia adalah raja menggantikan Daud nenek moyangnya. Tapi mereka itu yang barusan berteriak-teriak, "Hosana, Hosana." Yang diberikan Tuhan makan 5.000 orang mereka dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Yang diberikan Tuhan makan 3.000 orang mereka juga dan berkelebihan 12 bakul. Yang telah mengalami mujizat dari Tuhan, mempersaksikan pengajaran-pengajaran dari Tuhan. Tapi mereka ikut mengatakan, salibkan, salibkan mereka, salibkan dia. Dan Yesus melihat mereka itu. Bayangkan, tidak tahukah mereka apa yang mereka lakukan itu? Apa yang ingin diajarkan oleh firman Tuhan bagi kita pada saat ini? Ibu-ibu kalau hanya sekedar mengetahui itu tidak cukup. Memang mengetahui perlu. Karena kalau dengan pengetahuan yang ada bagi kita, kita perlu merenungkan firman Tuhan. Ya, tapi kemampuan akal manusia tidak membuat manusia menjadi tahu akan kebenaran.
akal kita tidak sanggup untuk meneliti bahwa kebenaran sejati ialah ini. Iya. Dan jiwa kita juga, yaitu hati dan pikiran kita itu juga tidak akan mampu sampai kepada kebenaran sejati. Dan itu sebabnya semua manusia yang mempunyai akal pikiran, tubuh jasmani dan roh, dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Roma 3:23, karena semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kehilangan kemuliaan Allah itu kalau hanya sekedar mempunyai kedudukan agamani yang tinggi, eporus lah, bishop lah, preses kah, atau yang lulusan sekolah teologi S3 dan S berapa itu, rajin ke gereja, banyak berbuat amal, sama seperti yang dituliskan oleh Alkitab kita itu tentang orang kaya yang datang kepada Tuhan Yesus mengatakan, "Guru yang baik, apa yang dapat kuperbuat supaya aku bisa masuk ke dalam kerajaan sorga?" Lalu apa yang dikatakan Tuhan Yesus? "Mengapa kau katakan baik? Tidak ada yang baik kecuali Allah saja." Karena pengenalan orang kaya ini hanya sekedar guru. Lalu Yesus sekarang ingin memperbaiki, kalau orang tidak sampai pengenalannya akan siapa Yesus, bahwa dia adalah Allah, dia juga tidak akan tahu apa kebenaran yang sejati. Ya, karena dia tidak mengenal hakikat Yesus itu seutuhnya, bahwa dia adalah Allah yang sejati, yang datang kemudian menjadi manusia sejati untuk keselamatan manusia. Jadi kalau manusia tidak sampai kepada pengenalan akan hal itu, maka manusia tidak akan sampai kepada kebenaran sejati. Apapun, berapa tinggi pun pengetahuannya, berapa tinggi pun kedudukannya di dalam bidang agamanya. Lalu Yesus mengatakan kepada orang kaya itu, apa yang dikatakan oleh hukum Taurat rupanya? Jangan mencuri, jangan berzina, hormati ayahmu dan ibumu dan yang lain-lain itu. Lalu orang kaya itu mengatakan, mulai dari sejak masa kanak-kanakku, aku sudah melakukan itu. Dan orang kaya itu jujur. Bukan ngumbar dia, bukan bohong dia. Dia memang berusaha mulai dari masa kanak-kanaknya memenuhi tuntutan dari hukum Taurat itu. Tidak ada satu pun yang dilanggarnya sampai Yesus memandang dia dengan kasih. Mengapa dengan kasih? Karena orang itu tidak berbohong. Dia juga tidak pernah berbohong, karena berbohong itu adalah merupakan larangan dari Taurat Musa. Ya, dia selalu berkata jujur. Tidak ada satu pun. Kalau Tuhan melihat kita kira-kira 1001 macam kekurangan kita. Tapi Yesus kemudian mengatakan, hanya satu lagi. Satu saja kekuranganmu. Benar kau telah melakukan semuanya itu. Kau telah beramal, kau telah melakukan semua yang baik. Tapi apakah orang yang berperilaku baik semata-mata, tanpa pengenalan akan siapa Yesus, bisa masuk ke dalam kerajaan Allah? Sampai orang ini resah. Dia tidak yakin bahwa dia masuk ke dalam kerajaan Allah dengan semua amal perbuatan baik yang dilakukannya itu. Hanya satu lagi kekurangannya. Lalu Yesus mengatakan, pergilah, juallah hartamu. Tapi jangan jual lalu simpan di bank ya. Kau ambil belanjamu berdikit-dikit dari sana. Bagikan kepada orang miskin, katanya. Jangan simpan di bank, bagikan kepada orang miskin. Jangan hanya bagikan kepada orang miskin, kemudian datang kemari, kata Yesus, datang kemari ke tempat ini. Tapi tidak cukup hanya kau datang ke tempat ini, ikut aku, kata Yesus. Kemana aku pergi, apa yang kulakukan, ikut. Orang kaya yang saleh itu pulang dengan sedih. Karena apa yang kurang bagi dia itu tidak bisa diputuskannya dari hidupnya. Saudara,
Sekarang Yesus waktu dia mengatakan, ampunilah mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat itu. Bukan hanya soal Yesus sadar bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat itu. Tetapi sekarang orang ini tidak sadar walaupun mereka sudah mengkhotbahkan dalam perjanjian lama oleh para pemimpin-pemimpin itu, bahwa akan ada anak domba yang akan memikul dosa seluruh manusia. Bahkan Yohanes Pembaptis waktu mereka datang ke sungai Yordan untuk dibaptis, Yohanes Pembaptis mengatakan, bertobat kamu. Waktu dilihatnya Yesus datang juga untuk dibaptis di sana, lihatlah anak domba Allah yang memikul dosa seluruh manusia. Tapi yang mengkhotbahkan pertobatan ini juga mereka bunuh. Mereka membunuh nabi-nabi. Dan sekarang Yesus bukan hanya Yesus datang ke sorga untuk menunjukkan jalan ke sorga bagi mereka supaya mereka bisa ke sorga. Bukan itu. Tapi Yesus sangat sadar bahwa kalau dia digantung di kayu salib itu, bahwa itu adalah oleh karena pengganti, substitusi. Ibu tahu artinya substitusi, substitute, pengganti. Kalau ada seorang pengkhotbah tidak hadir, lalu tiba-tiba diganti oleh pengkhotbah yang lain. Ya. Tapi Yesus bukan karena tidak ada pengganti dia. Ya, karena memang tidak ada manusia yang layak untuk dipakai untuk memikul dosa seluruh manusia. Waktu Yesus memikul dosa seluruh manusia itu, dan dosa orang-orang yang menyalibkan, yang memahkotai dia dengan mahkota duri, yang menombak lambungnya itu, kemudian yang membuat tubuhnya merupakan satu luka besar yang mencucurkan darah. Dan kemudian saudara-saudara yang memberikan air asam itu untuk diminum waktu dia berseru mengatakan, aku haus. Semua itu diderita oleh Yesus karena Yesus sedang memikul dosa seluruh dunia. Bukan hanya Yesus mengatakan bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat itu merupakan kelemahan mereka. Yang dipikul Yesus itu ialah dosa mereka juga. Maksudnya begini. Kalau ibu misalnya, ini misalnya saja ya. Kalau ibu misalnya mempunyai keluarga yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan. Lalu ibu mengambil edamu itu, anggimu itu, mungkin kakakmu itu, pokoknya mertuamu itu, jadi tinggal bersama dengan ibu di rumah. Ibu yang membelanjai mereka semuanya, menyekolahkan mereka semuanya sampai tamat kemudian. Lalu kemudian mereka mempersalahkan ibu lagi dengan tindakan ibu itu. Ada kekurang ajaran yang lebih besar dari situ lagi. Kalau ibu tinggalkan mereka di kampung, lalu ibu barangkali mengirimkan entah sekali 3 bulan, ya sedikit belanja uang ke kampungnya, mereka sudah akan katakan baik. Tapi kalau ibu memikul segala sesuatu yang merupakan kekurangan bagi mereka, dan ibu masih tetap harus, bukan dikatakan kurang ajar, ibu masih didiskreditkan. Ceraikan itu, kata orang tuanya kepada suaminya. Ceraikan itu, kata edanya kepada itonya. Padahal ibu dengan tulus ikhlas, tanpa menuntut apa-apa, sudah melakukan segala sesuatu yang bisa ibu lakukan supaya mereka bisa. Ada kekurang ajaran manusia lagi lebih besar dari situ. Barangkali kalau ibu mengatakan, aku nggak bisa mengampuni mereka kok. Bagaimana itu? Ini yang mereka perbuat kepada saya. Tapi apa yang dipikul oleh Yesus itu masih lebih daripada apa yang mungkin ibu pikul dengan tindakan-tindakan mereka tadi yang saya sebutkan itu. Karena dosa ibu termasuk yang ibu warisi dari nenek moyang ibu, semuanya ditimpakan kepada Yesus.
Dan Yesus mengampuni mereka. Yesus mengampuni mereka. Mengapa Yesus mengampuni mereka? Karena kalau tidak ada pengampunan itu, maka tidak akan ada yang akan diselamatkan. Dan pengampunan itu harus tulus, tidak tergores di dalam hatinya sedikit pun. Makanya saya katakan tadi, waktu kalau ibu mengingat saudaramu, edamu, namburumu, atau anggiburumu dan yang lain, masih adakah goresan di sini? Kalau goresan masih ada, berarti tidak mengampuni. Mungkin kita tidak membalaskan perbuatan orang itu kepada kita, tapi kita tidak mengampuni. Maka kita menyanyikan tadi, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Oke. Jadi ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengetahuan akan kebenaran sejati tidak cukup hanya dengan tidak cukup membuat orang untuk mengetahui apa yang benar menurut Tuhan. Itu sebabnya kalau kita baca misalnya 1 Tesalonika, bisa kita baca 1 Tesalonika? Ya. 1 Tesalonika 1 Tesalonika 5 Oke. Ayat yang ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat celah, bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Coba perhatikan apa yang diwahyukan Roh Kudus kepada Paulus menuliskan, dikatakan semoga roh, jiwa dan tubuhmu. Mengapa Paulus tidak mengatakan semoga tubuhmu, jiwamu dan rohmu? Tapi roh. Pengampunan terhadap dosa itu akan kesadaran akan mengampuni akan dosa orang lain itu dimulai dengan kesadaran rohani. Kesadaran rohani. Jadi kalau orang tidak memiliki kesadaran rohani, tidak mungkin dia akan bisa mengampuni dengan tulus. Dan kesadaran rohani itu akan hanya tercipta kalau orang sudah ada di dalam Kristus. Karena siapa yang ada di dalam Kristus ialah ciptaan baru. Manusia lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya kalau Efesus 1 ayat 13-14 itu orang yang sudah menerima Tuhan Yesus secara pribadi, bukan hanya sekedar percaya, menerima Tuhan Yesus secara pribadi di dalam hidupnya, menyatu dengan dia, maka yang pertama diberikan Tuhan kepada dia ialah Roh Kudus. Supaya Roh Kudus itu berdiam di dalam rohnya. Ya, makanya Mazmur 32 tadi kita baca, selama aku masih berdiam diri, tidak mengadakan pengakuan dengan sungguh-sungguh, tulang-tulangku menjadi remuk seperti. Ya, ada kala-kala orang mengatakan, ya aku sudah terima Tuhan Yesus, jadi tapi aku masih berdosa. Bagaimana itu? Kalau masih enak-enak berdosa, itu bukan orang percaya. Kalau seorang tidak jijik mengingat masa lalunya sebelum dia di dalam Tuhan, tidak jijik dengan masa lalunya itu, orang itu belum menerima Tuhan.
Ya. Dan rasa jijik kita tentang hidup kita yang lalu itu yang membuat kita mau berlari terus untuk hidup menaati Tuhan. Iya. Jadi bagaimanapun rajinnya seseorang, bagaimanapun pengetahuan agamanya seseorang, bagaimanapun tingkat kedudukannya secara gerejani oleh seseorang, kalau hidupnya belum mengalami perubahan secara rohani, dia masih tetap manusia lama. Dia belum ada dalam Kristus. Tapi firman Tuhan tadi mengatakan siapa yang ada di dalam Kristus ialah ciptaan baru. Manusia yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan siapa itu manusia yang baru sudah datang itu? Ialah Kolose 3 ayat 17 dan ayat 23 itu. Ayat 17 mengatakan, coba kita baca Kolose 3 ayat 17. Kolose 3 ayat 17. 3, kita baca dengan suara kuat ya. 3, ya. Segala sesuatu tanpa kecuali, segala sesuatu yang kamu perbuat dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah itu di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala sesuatu. Kalau tidak demikian kita akan memiliki tuntutan, sudah kulakukan yang baik kepada dia padahal masih begini dilakukan kepada saya. Lakukan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Lebih tegas lagi ayat 23. Silakan baca ayat 23. 3, Kolose 3 ayat 23 tadi. 3, ya. Iya. Apapun yang kamu perbuat. Tadi segala sesuatu. Ini apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Jangan separuh-separuh hati. Dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mengapa seperti untuk Tuhan? Ya. Mengapa kalau kita membersihkan rumah kita, kita lakukan itu seperti untuk Tuhan. Kalau kita menolong orang lain, melakukannya seperti untuk Tuhan. Dan melakukan yang lain-lain. Segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Karena apa? Karena pemilik segala sesuatu ini adalah Tuhan. Jadi kalau kita sakiti hati orang lain, yang pertama kita sakiti ialah hati Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan dia, Tuhan yang peduli akan dia. Tuhan lebih peduli akan diri kita daripada kita peduli akan diri kita. Aku ini ada karena aku diciptakan oleh Tuhan. Diciptakan oleh Tuhan karena ada rencana Tuhan untuk saya. Kalau saya merusak ciptaan Tuhan ini, saya menyakiti hati Tuhan. Itu harus kita ingat. Apapun yang kita lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya. Tapi itu tidak akan mungkin kalau kita secara rohani tidak diperbaharui oleh Roh Kudus dan firman Tuhan. Itu sebabnya dikatakan roh. Semoga rohmu. Itu yang pertama tadi pada Kolose 5 ayat 23 itu. Rohmu. Dari roh itu kemudian berbicara kepada roh kita dan roh kita memotivasi hati dan pikiran kita. Waktu kita mau sakit hati oleh karena perbuatan suami barangkali atau perbuatan orang lain, terus roh itu mengatakan kepada kita, jangan sakit hati. Jangan sakit hati. Kita mau membalaskan, jangan balas. Karena kalau kita membalas itu kepada dia, kita membalas pertama kepada Tuhan. Tuhan pemilik dia. Tuhan yang menciptakan dia.
Iya. Jadi Roh Kudus itu berbicara kepada roh kita itu mengirimkan sinyal kepada pikiran kita untuk mengingatkan kita bahwa jangan menyakiti hati dia kalaupun hatimu disakiti. Jangan balaskan kepada dia kalaupun dia berbuat yang tidak baik kepadamu. Karena apa yang diperbuatnya itu adalah berbuat kepada Tuhan. Dan kalau kau berbuat sesuatu kepada dia membalas, kau berbuat kepada Tuhan. Itu sebabnya semua dosa manusia adalah dilakukannya untuk Tuhan, itu yang pertama. Mulai dari dosa Adam. Itu pertama dilakukannya kepada Tuhan yang menciptakan dan yang menjadi pemilik segala sesuatu. Kalau alam ini kita rusak, kita berdosa kepada Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Kalau orang lain kita sakiti, berdosa kepada Tuhan. Karena Tuhan pemilik mereka. Itu sebabnya kalau kita mau minta ampun, yang pertama bukan kepada orang itu, kepada Tuhan pemiliknya itu. Jadi kalau kita berdoa kepada Tuhan, sebenarnya jangan gampang-gampang kita mengatakan ampuni dosa saya Tuhan yang. Padahal dengan orang itu masih tetap ada goresan-goresan di sini. Itu enggak benar. Sandiwara itu dalam doa. Dan kalau itu kita tidak akan merdeka. Tidak benar kita orang yang percaya kepada Tuhan kalau memang masih tetap kita demikian. Kita masih tetap sebagai manusia lama. Dan Yesus berdoa, ampunilah mereka Tuhan. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya. Jadi saya harap, Tuhan harap, jangan setelah pulang dari sini, ya, masih ada. Atau bisa saja begini, kita sudah pergi kepada orang itu, ya, saya sakiti ke hatimu ya, maaf ya. Tetapi tidak dengan segenap hatimu mengatakan itu, ya, masih sandiwara, hanya sekedar, padahal kepada Tuhan, Tuhan tahu hati kita. Apa yang dikatakan pada Mazmur 103 tadi? Coba kita lihat kembali Mazmur 103. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Tidak dilakukannya. Ya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Ini 12, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Sejauh timur dari barat. Tidak bisa dijangkau itu. Artinya dilupakan semuanya. Dan kita bayangkan itu, dosa semua manusia yang dipikul Yesus, bukan hanya dosa satu keluarga. Harusnya Yesus mengatakan, enggak, dak kasihan halak Yahudion, sudahlah, dibinasakan aja ini semua. Tapi Dia tidak demikian. Sejauh timur dari barat, dijauhkannya segala dosa dan pelanggaran kita. Tidak mengingat-ingat lagi. Dan diberikannya dirinya sebagai pengganti kita yang harus mati karena dosa kita. Karena upah dosa ialah maut. Jadi upah dosa ialah maut. Jadi semua kita sebenarnya adalah orang-orang yang harus mengalami maut. Tetapi sekarang dosa yang mengakibatkan kita harus mengalami maut itu dipikulnya dengan sukarela di pundaknya.
supaya kita tidak lagi memikul dosa yang harus kita pikul. Supaya kita tidak lagi binasa oleh karena dosa yang kita lakukan kepada Dia terutama. Dan kepada orang-orang lain. Diampuni. Diampuni. Jadi mengampuni itu dari pihak Tuhan ialah membuat orang yang tidak layak untuk menerima yang baik tapi diangkat menjadi ke tempat yang tinggi. Yang harus ke neraka diambilnya dari sana dan diangkatnya menjadi anak-anak Tuhan, menjadi ahli waris dari kehidupan kekal. Itu sebabnya salah satu strategi si setan yang membuat orang Kristen tidak bisa menunjukkan hidup yang berubah. Siapa yang ada di dalam Kristus ialah ciptaan baru. Salah satu strategi setan ialah bahwa orang Kristen banyak sekali yang tidak percaya bahwa semua dosanya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya banyak kali tindakan orang Kristen yang aneh-aneh. Kalau sudah meninggal dia aina ringgasa doina tahun, rajin kali kita ke persekutuan. Rajin kali ibu kita ini marari Kamis, dakia absenon. Hudulannya ku botol di sini, enggak pernah enggak di sini. Saking rajinnya dia. Ya, baik kali inate. Lalu sempatnya dia perjamuan kudus. Dimakannya kok roti itu. Apakah orang ke sorga karena baik? Tadi orang kaya itu hanya satu kekuranganmu. Iya, ada. Tidak ada penghuni sorga. Itu sebabnya ibu-ibu pernah ibu renungkan bahwa pesta yang terbesar di sorga hanya satu. Malaikat-malaikat di sorga berpesta pora hanya dengan alasan satu. Seorang bertobat meninggalkan jalannya dan datang kepada Tuhan. Itu aja. Enggak, seorang yang sudah dilanda kanker stadium 4 lalu kemudian sehat dia karena banyak yang berdoa kepada dia. Lalu malaikat di surga berpesta pora. Enggak, paling-paling kau yang sakit itu dan keluargamu yang bersuka cita. Ya, itu karena apa? Karena dosa melebihi kanker. Karena dosa melebihi semua permasalahan yang dialami oleh manusia. Kemiskinan tidak membuat kita ke neraka. Penyakit tidak membuat kita ke neraka. Tapi dosa membuat kita ke neraka. Dan mengapa Yesus setelah mati apa yang terjadi? Disalibkan. Pengakuan iman rasuli kita itu, kita ingat dulu. Aku percaya kepada Yesus Kristus. Ya. Yang mati, disalibkan dan kemudian apa? Turun ke dalam kerajaan maut. Mengapa harus turun dia ke dalam kerajaan maut? Karena manusia berdosa ada di sana. Dosanya manusia yang dipikulnya itu harus ditinggalkan di alam maut itu supaya manusia yang mendapat pengampunan tidak lagi akan mengalami maut itu. Dan itu sebabnya dikatakan sejauh timur dari barat, utara dari selatan. Lebih jauh dari situ Tuhan menjauhkan dosa dan pelanggaran kita dan tidak mengingat-ingat lagi. Karena apa? Sudah dikubur bersama dengan dia di maut di sana. Dosa kita itu. Itu sebabnya kita yakin bahwa dosa kita sudah diampuni. Tapi kita yang datang kepada dia mengaku bahwa kita orang berdosa. Karena kalau kita mengaku bahwa kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 itu kan. Kalau kita mengaku dosa kita dan mengaku dosa kita karena kita datang kepada Yesus itu.
datang kepada Yesus. Jadi bukan hanya sekedar percaya aku sama Yesus. Pernah ibu mendengarkan ilustrasi itu kan? Ilustrasi tentang seorang akrobat yang ada dari jurang sini ke jurang sana. Tidak ada jalan, hanya seutas tali yang dibuat di sana. Ya, lalu seorang akrobat datang, dikatakan kepada orang banyak, percaya kalian bahwa saya bisa menyeberangi ke sana. Mula-mula nggak percaya, nggak ada jawaban dari manusia ini yang banyak ini mempersaksikan. Lalu dia naik sepeda dia pada seutas satu saja tali dari sini. Balik lagi dia. Lalu ditanya lagi, percaya kalian? Percaya. Kami sudah lihat bisa kok rupanya engkau, katanya. Lalu diseretnya gerobak di belakang sepedanya itu. Didayung lagi sepedanya itu dengan gerobak itu ke seberang sana. Pulang lagi dia, demikian. Percaya bahwa saya bisa bawa gerobak? Percaya. Lalu percaya kalau kamu saya gonceng ke sana bisa ke seberang sana? Karena nggak ada jalan ke seberang sana, hanya kalau saya gonceng kamu. Percaya. Kalau mari saya gonceng. Nggak ada yang mau datang. Percaya itu? Tidak ada. Kemudian ada seorang anak. Aku mau dibonceng katanya. Rupanya anaknya si bapak itu. Anak ini. Digonceng bapaknya ke seberang sana. Balik lagi. Jadi kalau percaya seperti orang banyak itu percaya kita. Percaya kepada Yesus karena telah melihat mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus. Tapi tidak mau menyatu dengan Tuhan Yesus. Dibawa oleh Tuhan Yesus. Makanya kepada orang kaya itu dikatakan, mari, bukan hanya datang kemari, tapi ikut aku. Ku gonceng kau. Tidak mau orang ke surga dia. Walaupun setengah mati dia bergumul supaya masuk ke dalam kerajaan surga, tapi tidak akan ke surga dia. Karena tidak mau dia dibawa, dipikul oleh Tuhan Yesus. Iman ibu, iman percaya yang bagaimana? Kenapa banyak kali kita menantang apa yang dikatakan Tuhan? Itu gambaran daripada sebenarnya kita hanya percaya ini, tetapi tidak mempercayakan hidup. Kita percaya kepada dia, tapi tidak mempercayakan hidup kita kepada dia. Yang diminta Tuhan ialah mempercayakan hidup kita kepada dia. Dan orang yang mempercayakan hidup kepada dia ialah orang yang sudah menyatu dengan dia karena sudah diampuni segala dosa dan pelanggarannya dan tidak diingat-ingat lagi. Jadi waktu Yesus membawa kita, saya ingat doa number one. Enggak dibilang Yesus sama kita demikian. Ku ingatnya dulu bagaimana kau korupsi, bagaimana ini segala macam berbohong, bagaimana kau enggak pernah disinggung-singgung Tuhan itu. Dilewatkan. Itu sebabnya Paskah. Paskah itu berasal dari kata pesah. Pesah itu bahasa Yunaninya artinya dilewatkan. Waktu darah domba yang disembelih oleh orang-orang Israel di Mesir itu ditaruh di ambang pintu itu, maka malaikat maut melewatkan rumah itu. Tidak mengakibatkan ada kematian lagi di rumah itu. Tapi setiap rumah yang tidak ada darah itu dihapuskan di ambang pintu rumah itu, akan terjadi kematian di rumah itu. Paskah. Jadi kalau kita merayakan Paskah berarti kita sudah dilewatkan Tuhan dari maut dan memberikan hidup kepada kita. Karena sudah diampuni. Sudah diampuni karena apa? Karena sudah ada darah domba jantan. Domba Allah. Lihatlah anak domba Allah yang memikul dosa seluruh manusia. Kata Yohanes Pembaptis. Darah Tuhan Yesus menyelamatkan kita sehingga maut itu dilewatkan dari kita. Itu sebabnya orang yang sudah beriman kepada Yesus, jadi ke surga kau nanti. Iyalah,
Nggak ada keraguan sama dia. Jadi kalau pulang dari sini langgar beca kau di sana atau sudah kau tiba-tiba mati ke sorga. Ya ke sorga. Sudah. Sudah sakit. Sudah. Dang binoto bion. Mungkin kata dokter 1 minggu lagi. Panggil pendeta supaya perjamuan kudus. Lalu yakinlah keluarga itu ke sorga dia karena perjamuan kudus. Orang tidak ke sorga karena sakramen. Orang bukan ke sorga oleh karena anggota gereja. Orang ke sorga tidak oleh karena amal, perbuatan baik. Tapi orang ke sorga ialah oleh karena dia sudah menyatu dengan Tuhan Yesus. Yesus telah melewatkan maut itu daripada dia. Karena Yesus sendiri sudah memikul maut itu untuk dia. Turun ke dalam kerajaan maut. Ditanam bersama dengan dosa kita itu di sana. Jadi percaya sudah diampuni dosamu. Harus percaya. Itu yang membuat kita berglori. Glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory. Tidak seperti gereja kita. Haleluya. 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 Kenapa bukan haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya puji Tuhan. Masa puji Tuhan, muji Prabowo aja kalau datang kemari lari-lari kita. Prabowo. Apalah Prabowo timbang Tuhan Yesus. Kok haleluya, haleluya, haleluya. Sambil buka HP itu kan. Begitulah munafiknya. Orang yang menyatakan dirinya percaya kepada Tuhan. Tidak pernah absen ke gereja. Tapi kita ingat sekarang. Dosa kita telah diampuni. Karena dia sendiri yang menggantikan kita mati. Karena upah dosa adalah maut. Jadi harus ada yang mengalami maut. Supaya orang yang mengalami maut itu tidak lagi akan mengalami maut. Tapi siapa manusianya rupanya? Itu sebabnya Allah Tritunggal itu, oknum kedua dari Allah Tritunggal itu, Yesus Kristus, firman Allah menjadi manusia. Dan di dalam keadaannya sebagai manusia, dia menggantikan kita. Memikul dosa kita. Sambil memikul dosa kita, dia dosa seluruh manusia loh. Dia mengatakan, Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat itu. Gak dibilang, masih segar di sini apa yang mereka perbuat sama saya. Masih kuingat di sini, belum lupa aku. Gak ada itu. Ampuni mereka. Oke. Jadi kita haraplah supaya semua anggota Ibu Maria, pengurus, kerjasamalah dengan baik, jangan gampang-gampang sakit hati. Tidak ada sakit hati. Melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Melakukan segala sesuatu dengan perkataan atau perbuatan dengan segenap hatimu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita bawalah berita itu ke dalam kehidupan kita. Aku sudah diampuni Tuhan. Aku milik Tuhan. Kalau aku mati pasti ke sorga. Pasti. Aku sekarang aja sudah penghuni sorga. Hanya Tuhan masih mengizinkan saya di sini. Karena masih ada yang menurut Tuhan yang masih kukerjakan. Yang belum selesai di sini. Tuhan telah menargetkan umur saya sampai sekian.
Karena ada yang harus saya kerjakan sampai umur sekian. Jadi kalau kita hidup sampai sekarang karena masih ada menurut Tuhan yang masih kita kerjakan. Ya Inokku ini yang paling tua di persekutuan kita ini sekarang. Mengapa belum dipanggil Tuhan? Karena masih ada yang dikerjakan. Mungkin yang mau dikerjakan itu masih berdua, perlu lebih banyak lagi untuk anak cucu dan untuk gereja, untuk macam-macam lah. Kalau sudah selesai, dipanggil Tuhan ke sorga, tidak dibawa pun ke kampung, tadi ketua pun tidak begitu pun kan, ya kan? Nggak datang pun hula-hula nggak apa-apa. Karena kita ini banyak kali sandiwara. Sudah pergi kepada Tuhan katanya. Tapi kalau nggak datang hula-hula, semua famili ini sakit hati. Padahal pergi kepada Tuhan Yesus, ya kan? Apalagi, adakah kemuliaan, adakah glory yang lebih besar daripada seorang pergi kepada Tuhan Yesus? Tidak ada. Jadi yang digodang-godangi dang manortor nak margodang manortor pasamu. Enggak apa-apa. Jadi mari kita pesankan itu kepada keturunan kita. Kalau saya mati, kalian tidak usah nangis-nangis ya, puji Tuhan sajalah. Berarti peran saya dalam hidup ini sudah selesai menurut Tuhan. Dan saya pergi kepada Tuhanku, penciptaku yang telah mengampuni aku dari segala dosaku, yang telah memberikan sorga menjadi milikku. Aku pergi ke sana, mendahului kamu. Dan saya rindu supaya kamu juga anak-anakku juga akan bersama dengan aku di sana. Nah itulah. Jadi kalau firman Tuhan mengatakan bahwa segala dosa kita tidak diingat-ingat lagi. Pelanggaran kita sudah dilupakan. Sejauh timur dari barat, langit dari bumi dikatakan. Kan hebat kali itu. Lebih jauh dari situ Tuhan menjauhkan dosa kita dan tidak mengingat-ingatnya lagi. Lalu Yesus mengatakan di surga nanti, marilah buruku, hamba yang setia, mari masuklah, masuklah. Masuklah buruku yang setia, masuklah. Dan yang mengatakan itu yang pernah sangat sering sekali kita sakiti hatinya. Tapi mendahului kita di sorga, menyediakan tempat untuk kita. Dan karena dalam hidup ini kita sudah percaya, beriman. Seperti orang anak yang digonceng tadi oleh orang tuanya. Ya, lalu dikatakan, buruku yang setia, mari masuklah, mari masuklah. Jadi ke sorga, amin, amin. Iya. Dan itu sebabnya tema tahunan kita itu mengatakan bahwa kebahagiaan atau sukacita orang Kristen yang terbesar ialah karena namanya telah tertulis dalam kitab kehidupan di sorga. Lukas 10 ayat 20 itu. Ya. Namanya sudah tertulis di sorga. Makanya malaikat di sorga bersukacita. Berpesta pora. Karena ada satu orang berdosa yang harus ke neraka. Tapi menjadi ahli waris dari kerajaan sorga. Semualah itu Ibu Maria. Tidak tahu siapa. Mungkin saya lebih dulu nanti ya. Tapi saya harap kita bertemu di sana. Hah? Kenapa? Mau berlomba kita siapa lebih dulu? Ya. Tapi semalam, tadi pagi, bukan semalam. Tadi pagi saya waktu berdoa pribadi saya katakan, Tuhan masih ada 12 tahun lagi ya. 12 tahun lagi kesempatan bagiku. Karena kedua kan umur 95 tahun. Sekarang saya 83 tahun. Kan masih ada 12 tahun lagi kan?
Aneh itu. Oke. Tapi kapanpun waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan, kita puji Tuhan. Ya, kita puji Tuhan. Mari kita berdoa.